الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disampaikan perihal pengumuman tahun baru Tahrik Jadid, sehingga saya tidak dapat menyampaikan perihal perjalanan saya ke Amerika dan Guatemala. Dengan karunia Allah Ta'ala, kedua
perjalanan tersebut memberikan kesan yang sangat positif. Dengan disaksikan dan diketahui secara langsung, banyak sekali hal yang dapat saya ketahui perihal jalinan dengan intern, ekstern, dan pengaturan dalam jemaat. 3 manfaat besar di antaranya adalah dapat melakukan rabtah dengan kalangan terpelajar dan tokoh di negeri tersebut melalui acara-acara seperti peresmian masjid, resepsi, dan lain-lain. Kedua, dengan perantaraan media dapat memperkenalkan Islam, Ahmadiyah, dan ajaran yang sejati kepada orang-orang. Ketiga, terciptanya jalinan pribadi dengan para Ahmadi, yang mana hal itu semakin menambah keimanan, ketulusan, dan juga terjalin kecintaan dan persaudaraan. Dengan pertemuan, melihat, dan mendengar secara langsung antara para Ahmadi dengan khalifah menyebabkan satu perubahan yang luar biasa. Juga terciptanya jalinan emosi sehingga dapat berkomunikasi secara langsung dengan mereka dalam khutbah-khutbah berdasarkan kondisi negeri masing-masing. Selama kunjungan ke Amerika, dengan karunia Allah Ta'ala, mendapatkan taufik untuk meresmikan 3 buah masjid. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memakmurkan masjid-masjid tersebut dengan jamaahnya dan semakin meningkatkan ketaatan dan ketulusan para anggota jemaatnya. Kemanapun saya melakukan kunjungan di Philadelphia, Houston, lalu Washington, anak-anak, pemuda, para wanita, pria di jemaat tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan masjid. Orang tua anak dan kerabat menulis surat kepada saya, menyatakan bahwa berkat kunjungan huzur, anak-anak pun selalu memaksa kami untuk segera pergi ke masjid. Ada penzahiran satu jalinan antara mereka dengan khilafat. Dan setelah sampai di masjid pun, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid. Saat ini, jumlah para Ahmadi Pakistan yang mengambil suaka atau mengungsi ke sana pun banyak dan telah melewati masa sulit. Mereka datang melalui Malaysia, Thailand, Sri Lanka, dan Nepal. Mulakat dengan mereka pun terkadang menimbulkan suasana yang penuh haru. Bahkan sebagian dari antara mereka diliputi keharuan yang sangat dalam. Semoga dimanapun mereka mendapatkan kemudahan di tempat tersebut, senantiasa diberikan kesadaran bahwa mereka harus mendahulukan agama di atas dunia dan tidak larut dalam gemerlap duniawi. Berkenaan dengan kunjungan kemarin, saya ingin sampaikan hal lain bahwa pada umumnya para negarawan, kalangan terpelajar, dan masyarakat awam Amerika mau mendengar dan mereka menyukai hal-hal yang baik. Ajaran Islam yang hakiki
belum sampai dengan baik kepada mereka, orang-orang yang telah mengetahui hal ini dan terjalin rabtah dengan jemaat memiliki kesan yang sangat baik mengenai Islam. Untuk itu, tugas kitalah untuk menyampaikan pesan hakiki Islam di Amerika dan dunia dengan gigih dan benar. Pesan Islam yang hakiki selain dapat membuka mata para non-muslim dan menjelaskan keindahan Islam dan ajaran yang penuh kedamaian, juga menimbulkan rasa percaya diri di kalangan umat muslim non-Ahmadi. Mereka menjadi tahu apa Islam yang hakiki itu. Untuk itu, tidak perlu untuk merasa minder. Hal seperti ini sering dialami, begitu juga di Amerika, yakni umat Islam non-Ahmadi, ketika mendengarkan berkenaan dengan ajaran Islam yang indah dari kita, timbul rasa percaya diri dalam diri mereka, bahwa tidak perlu untuk merasa minder dalam bentuk apapun yang mengenainya telah beliau nyatakan. Bahkan, Islamlah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dunia. Islam jugalah yang merupakan sarana tegaknya kedamaian dan keselamatan. Ajaran Islam jugalah yang dapat membimbing kepada solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial. Beberapa tamu muslim gair Ahmadi yang hadir dalam acara-acara kita mengutarakan bahwa metode yang Anda tempuh dalam menampilkan keindahan ajaran Islam merupakan cara yang hakiki. Setelah mendengar penyampaian tersebut, para non-muslim merasa heran dan menzahirkan kesan-kesannya, yakni jika memang yang disampaikan ini merupakan ajaran Islam, maka sudah pasti nampaknya inilah ajaran yang akan berhasil. Akan saya sampaikan sebagian kesan-kesan para tamu. Pada acara peresmian Masjid Baitul Afiyat di Philadelphia, yang terhormat Dwight Evans, anggota Kongres Amerika, dalam untayan kalimat yang baik, beliau menuturkan, saya tengah menyambut Anda, yakni huzur di kota besar ini. Kota ini merupakan kota kecintaan layaknya bersaudara. Atas nama Philadelphia dan pemerintah, saya ingin sampaikan kepada sebuah komunitas muslim bahwa kami ucapkan selamat datang pada pesan perdamaian yang Anda bawa. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul suara-suara penentangan terhadap Islam dari sebagian penduduk Amerika. Namun, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa mayoritas penduduk di sini mengucapkan selamat datang kepada Anda. Kami menyertai Anda, menentang kebencian, fanatisme, dan kekerasan. Beliau menuturkan, pidato yang Anda sampaikan berkenaan dengan penegakan kedamaian sangatlah indah. Sayangnya kami di Amerika saat ini tengah melewati masa-masa suram. Untuk itu pesan yang dalam pidato huzur sangat luar biasa. Dari ini terbukti bahwa komunitas Islam berperan penting tidak hanya di Amerika, bahkan bagi dunia juga. Kami menghendaki harapan baru dan kedamaian di masa yang akan datang. Ini mengandung satu nilai yang penting kaitannya dengan kebebasan beragama di Philadelphia. Satu hal yang populer berkenaan dengan Philadelphia adalah telah dibuat suatu perjanjian oleh berbagai agama demi tegaknya kebebasan beragama.
Beliau mengatakan, mengandung satu keutamaan dan tempat ini akan terbukti sebagai tempat yang luar biasa bagi masjid Anda. Kemudian hadir juga wali kota setempat dan beberapa pejabat negara lainnya. Pak wali kota bernama John Kenny menuturkan, dari sejarah kota Philadelphia dapat diketahui bahwa kebebasan beragama termasuk ke dalam prinsip dasar kota ini. Kota ini dibangun dengan pondasi tersebut. Memang kita berasal dari bangsa dan keturunan berbeda, namun kota ini akan mengucapkan selamat datang kepada siapapun. Untuk itu, kita harus bekerja bersama, memperlakukan satu sama lain dengan penuh hormat. Kabarkanlah kepada dunia bahwa kami bisa hidup bersama dengan rukun dan menyelesaikan permasalahan kita dan juga anak keturunan kita. Huzur bersabda, ajaran ini pada hakikatnya merupakan ajaran Islam yang diadopsi oleh mereka, namun dilupakan oleh umat Islam pada umumnya. Dalam acara tersebut, hadir juga seorang hakim, Harris Hart, mengatakan, saya mengenal jemaat ini sudah 25 tahun dan sering sekali mengadakan diskusi dalam acara dinner seputar berbagai masalah. Setelah pidato ketua jemaat dan saya, beliau mengatakan, pidato tersebut merupakan pesan kecintaan, keharmonisan, dan solidaritas. Menurut hemat saya, jika ini difahami, maka kondisi kita akan lebih baik lagi. Seorang warga negara Amerika keturunan Afrika mengatakan, beliau mengatakan, tengah diperlukan keberadaan masjid di sini, dan sekarang telah menjadi center yang sangat baik. Untuk memperbaiki suatu lingkungan dibutuhkan waktu 10 tahun, namun saya menyaksikan hal ini terjadi dalam 2 tahun, yang membuktikan bahwa jika ada semangat, maka dapat diupayakan dengan bekerja sama. Beliau menuturkan, pidato yang disampaikan Huzur tadi sangat menakjubkan, yang mana setiap uraian sangat menyentuh hati. Tamu ini Muslim Ghair Ahmadi. Lalu, seorang wanita Amerika keturunan Afrika mengatakan, saya mendapatkan banyak pelajaran dari pidato barusan. Saya berharap kita dapat menjadikannya sebagai bagian hidup kita. Jika kita mengamalkan nasihat tersebut, pasti kita akan berada di atas Siratal Mustaqim. Beliau pun Muslim Ghair Ahmadi. Kemudian, Nyonya Hania mengatakan, pidato yang Anda sampaikan dapat menghilangkan kesalahpahaman yang disebarkan dalam menentang Islam. Saya merasa bahagia karena di sini telah berdiri pusat umat Muslim. Terdapat fanatisme di kalangan masyarakat dalam menentang Islam. Hal itu sama sekali keliru. Pidato yang Anda sampaikan sangat kokoh. Saya berharap pesan ini dapat menyebar luas, seluas mungkin, dan sehingga masyarakat Amerika dapat mengenal hakikat Islam. Hadir juga seorang anggota DPRD dalam acara resepsi peresmian masjid. Beliau menuturkan, pesan perdamaian yang Anda sampaikan sangatlah penting, khususnya dalam kondisi saat ini. Pesan ini lebih baik, lebih besar lagi nilainya. Bagi saya merupakan suatu kehormatan untuk dapat hadir di sini. Saya melihat sendiri perkembangan pembangunan masjid ini.
Pembangunan masjid ini menyebabkan turunnya keberkatan bagi daerah setempat. Pesan yang Anda sampaikan tadi bahwa Anda akan mengedepankan solidaritas terhadap tetangga yang membutuhkan bantuan. Menurut hemat saya, tidak hanya Philadelphia saja yang memerlukan nasihat tersebut, seluruh Amerika pun demikian adanya. Seorang wanita berkebangsaan Palestina hadir juga, menuturkan, pidato yang Anda sampaikan sangat penting. Saya berasal dari kampung kecil di Palestina. Ajaran hakiki yang saya pelajari sejak kecil, pada hari ini saya rasakan langsung dalam pidato Anda. Inilah Islam yang hakiki. Dari firqah manapun latar belakang kita, kita wajib untuk bekerja sama. Anda telah mewakili seluruh komunitas muslim dalam corak yang hakiki. Huzur bersabda, ini merupakan pemikiran orang-orang yang berfitrat baik. Semoga umat muslim lainnya pun memahami bahwa Jemaat Ahmadiyah lah yang pada hakikatnya tengah tampil sebagai duta Islam. Seorang wanita berprofesi guru mengatakan, pesan perdamaian yang Anda sampaikan sangat luar biasa. Meskipun saya seorang Kristen Katolik, namun saya sepakat dengan setiap untaian kata yang Anda sampaikan. Saya katakan dengan yakin bahwa Islam memberikan pesan perdamaian. Islam mengajarkan pengkhidmatan kemanusiaan. Seorang dosen yang mewakili rektor universitas menuturkan, harapan baik yang Anda sampaikan bagi penduduk kota ini, kaitannya tidaklah dengan sekarang, melainkan dengan masa yang akan datang. Satu hal yang saya lihat dari Anda adalah, Anda tidak hanya menyampaikan perihal kondisi masa ini, bahkan pandangan Anda tertuju untuk masa yang akan datang. Huzur bersabda, beliau mengutarakan pujian terhadap pidato dalam uraian yang indah. Beliau mengatakan, Anda telah menyemaikan benih di sini. Saat ini adalah tugas kami untuk merawatnya, menumbuhkannya, dan merubahnya menjadi pohon persaudaraan dan kecintaan yang kokoh. Seorang wanita menyampaikan kesannya mengatakan, Anda mengatakan bahwa kami akan menyeka air mata Anda. Berapa banyak orang yang dapat mengungkapkan itu, sangat mengagumkan. Saya tidak dapat menahan rasa haru. Untuk menyampaikan pesan tidaklah mesti melalui pidato yang berapi-api. Anda telah menyampaikannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Huzur bersabda, saya katakan bahwa kami setiap saat siap untuk menolong orang-orang miskin. Jika ada yang sedang dalam penderitaan, kami siap hadir untuk menyeka air mata Anda. Seorang imam Ghair Ahmadi hadir dalam acara tersebut mengatakan, perkenalan saya dengan orang Ahmadi disebabkan oleh terjemah Al-Quran Karim karya Jemaat Ahmadiyah. Imam ini menyimpan terjemah Quran karya Maulwi Muhammad Ali Sahib. Beliau mengatakan, pesan yang Anda sampaikan sangat baik. Saya sepakat 100%. Inilah misi dan tujuan kita. Kita semua adalah anak cucu Adam, dan kita harus terus berupaya untuk meningkatkan standar hidup satu sama lain. Kita harus bersama-sama menyebarkan pesan hakiki Rasulullah. Semoga ini bukan hanya ucapan saja, melainkan disertai dengan amalan. Telah diadakan peresmian Masjid Baltimore juga, yang diberi nama Baitus Samad. Bangunan ini dulunya merupakan gereja yang dibeli, lalu diperbaiki, dan dirubah menjadi masjid. Secara kebetulan, bangunan tersebut mengarah sekitar 99,9% ke arah kiblat. Untuk itu tidak perlu dilakukan perubahan. Karena saat itu,
Saya belum menyampaikan data dari masjid tersebut, untuk itu akan saya sampaikan secara singkat. Masjid ini dibeli dengan dana sebesar $2 juta. Di dalamnya terdapat hall terpisah untuk salat bagi pria dan wanita yang dapat menampung 400 jamaah. Selain itu terdapat perkantoran, ruang perpustakaan, ruang kelas, dapur komersial, ruang makan, dan lain-lain. Posisinya berada di dekat jalan tol yang dilalui 45.000 kendaraan setiap harinya. Wali kota Baltimore hadir pada acara reception tersebut, menuturkan, Anda telah menyoroti perdamaian. Inilah pesan yang diperlukan pada masa ini. Tidak hanya di kota kami saja, juga tingkat provinsi, negara, bahkan dunia sangat memerlukan pesan tersebut. Saya meyakini bahwa setiap kita harus mengetahui pesan tersebut. Jika kita mendengarnya, maka akan mengetahui bahwa satu-satunya solusi untuk permasalahan dunia adalah perdamaian, dan kita akan belajar untuk saling mencintai. Seorang dosen universitas di Baltimore menyampaikan kesannya mengatakan, meskipun ada perbedaan di antara kita, namun banyak juga sisi persamaannya. Pesan yang disampaikan sangat luar biasa, yang dengan perantaraannya kita dapat menciptakan perubahan penting dalam masyarakat. Kita harus bekerja sama, saling menghargai. Pesan ini sangat penting sekali bagi negeri Amerika. Sebagai warga negara Amerika, kita tidak hanya harus berusaha untuk diri kita, bahkan untuk anak cucu kita juga. Semuanya hendaknya berderap maju beriringan. Saya sangat terkesan dengan pidato yang luar biasa tadi. Kemudian, hadir beberapa perwakilan dari Distrik 48 mengatakan, saya sangat terkesan mendengar pidato tersebut, khususnya dalam situasi terdapat rasa takut kepada umat muslim di masyarakat. Di negara ini, terdapat beragam ras keturunan. Dalam kondisi seperti itu, saya sangat bahagia karena Anda telah menekankan kepada tanggung jawab kami. Anda telah menyampaikan untuk mencintai semua orang dan tidak membenci siapapun. Inilah poin yang kami harapkan. Baltimore perlu untuk meraih standar tinggi dalam kecintaan, kedamaian, dan keadilan. Hadir juga suami beliau dalam acara itu, mengatakan, istri saya mengatakan bahwa pidato tersebut mengandung pesan penting bagi kita. Seberapa besar usaha kita dalam dialog untuk menciptakan perbaikan di masyarakat, pengaruhnya tidak akan lebih besar dari apa yang telah terjadi di sini di tengah keberadaan Imam Jemaat Ahmadiyah. Dan komunitas Muslim Jemaat Ahmadiyah tidak hanya berperan penting di sini, bahkan di Amerika juga. Seorang pendeta hadir juga menyatakan, saya sepakat dengan setiap uraian pidato Anda, karena saya sering berkunjung ke Masjid Ahmadiyah di Baltimore, dan saya dapat katakan dengan yakin bahwa apapun yang Anda sampaikan, saya melihat terjadinya kekisruhan dan keributan sejak beberapa tahun lalu di masjid lain, masjid non-Ahmadi. Masjid Jemaat Ahmadiyah terbukti untuk seluruh komunitas. Saya pun beberapa kali telah menghadiri ibadah Jumat, sehingga saya menyaksikan sendiri praktek nyata dari apa yang disampaikan dalam pidato. Dan saya sangat bahagia mendengarnya. Di sini berkumpul penganut berbagai agama membicarakan perdamaian. Inilah hal-hal yang diperlukan tidak hanya oleh kota ini, bahkan seluruh dunia. Kemudian seorang wanita menyampaikan kesannya, mengatakan, bagi saya pidato tersebut sangat berarti untuk kondisi pada masa ini. Di sini terdapat kesenjangan antara Muslim dan non-Muslim, kulit hitam dan putih. Kita harus mencari solusi untuk menghilangkan jarak, dan dengan saling menghormatilah semua itu dapat terwujud. Begitu juga definisi tetangga yang Anda sampaikan, dan nasihat untuk memperlakukan tetangga dengan baik sangat luar biasa bagi saya. Setelah menyimak pidato tersebut, timbul ketertarikan dalam diri saya untuk mempelajari Islam lebih jauh, dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Seorang wakil distrik bernama Bilal Ali Sahib, seorang Muslim, menuturkan,
pidato yang Anda sampaikan, dengungnya terdengar oleh semua orang di sini. Pesan ini sangat penting untuk menciptakan suasana saling mencintai, solidaritas, kesatuan, dan kasih sayang. Juga sangat berguna untuk menjauhkan keraguan terhadap Islam. Menuturkan, Anda telah memberitahukan solusi atas banyak permasalahan tepat pada waktunya. Khususnya keadaan di sini di mana menurut keterangan orang-orang sampai batas tertentu ada upaya provokasi untuk menentang umat Islam. Anda telah menyampaikan petunjuk yang baik berkenaan dengan permasalahan tersebut. Pesan yang disampaikan penuh argumen-argumen yang penuh hikmah untuk suasana saat ini, sehingga orang yang berakal tidak akan dapat mengingkarinya lagi. Anda telah mengajarkan solusi yang sangat mudah untuk menegakkan kedamaian di lingkungan, yakni mulailah dari lingkungan rumah, perlakukanlah tetangga dengan baik. Tidak perlu bagi Anda untuk merubah dunia, hanya orang-orang yang ada di sekitar Anda, cintailah mereka, khidmati, dengan begitu akan tercipta kedamaian di seluruh lingkungan. Satu resep mudah lagi yang telah Anda ajarkan, yakni Islam mengatakan, serulah kepada kebenaran, dan seruan kepada kebenaran yang sesungguhnya adalah menampilkan teladan Anda sendiri sedapat mungkin. Untuk menghadapi kondisi di Baltimore, Jemaat Muslim Ahmadiyah telah tampil ke medan, telah menampilkan tekad untuk memberikan peranan positif di masyarakat. Ini merupakan teladan yang patut dicontoh. Huzur bersabda, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada jemaat di sana untuk dapat menampilkan teladannya. Nyonya Michelle, sebagai minister di Presbyterian Church, menuturkan, pidato yang disampaikan sangat baik, menekankan pada kesatuan dan solidaritas. Anda juga menekankan untuk menghilangkan rasa takut, menumbuhkan rasa cinta. Pesan tersebut sangat penting. Anda juga telah menjelaskan tujuan dari pembangunan masjid, dan itu sangat baik. Begitu juga ajaran untuk memperlakukan baik terhadap tetangga. Semua ini adalah hal baru bagi saya. Hari ini saya menjadi tahu bahwa ajaran kecintaan yang terdapat dalam ajaran Kristen pun sama. Namun, media menyampaikan suatu hal yang berbeda mengenai Islam. Seorang sejarawan, Dr. Fatimah, menuturkan, agama Islam merupakan spesialisasi saya di Amerika, dan andil saya cukup banyak dalam sejarah Islam di Amerika. Saya bukan pakar agama, hanya sekedar sejarawan. Anda telah menyampaikan bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad telah menghidupkan kembali Islam di masa ini. Pemikiran saya pun terarah ke sana, dan saya akan meningkatkan penelitian saya ke arah tersebut. Saya merasa bahagia setelah mengetahui bahwa penelitian saya tidak hanya seputar Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam, bahkan tulisan sabda-sabda beliau pun yang dengan perantaraannya beliau segarkan kembali. Pidato Anda sangat menakjubkan. Anda tidak membatasi perlakuan baik sampai pada agama-agama lain, bahkan kepada individu-individu agama lain juga. Betapa indahnya pesan yang Anda utarakan bahwa kita harus bersatu tanpa membedakan warna kulit, keturunan, agama untuk berbuat demi terciptanya kebaikan. Sebagai Muslim, kita terkadang dipandang dengan pandangan curiga. Untuk itu, penjelasan mengenai ajaran Islam dari pihak seorang Muslim adalah merupakan langkah yang baik. Diadakan peresmian masjid di Virginia juga, yang diberi nama Masjid Masrur pada tanggal 3 November. Bangunan tersebut sebelumnya adalah sebuah gereja yang kita beli. Total luas lahan adalah 17,6 ekar. Dibeli dengan harga $5 juta. Untuk biaya renovasi dan lain-lain,
dengan tidak banyak merubah menghabiskan dana tambahan $75.000. Bangunan ini pun lebih kurang mengarah ke kiblah. Luas bangunan adalah 22.403 feet persegi. Terdapat hall terpisah untuk pria dan wanita, yang di dalamnya 650 jamaah dapat melakukan salat. Selain itu terdapat 11 ruangan yang akan dimanfaatkan untuk perkantoran, perpustakaan, ruang rapat, dan dapur komersial. Seorang kandidat pejabat daerah Republikan Amerika bernama Corey Stewart menuturkan pidato yang telah disampaikan sangat menarik dan penuh dengan kebaikan. Amerika dan seluruh dunia harus mendengarkan dengan seksama slogan Love for All, Hatred for None dan mengamalkannya, khususnya ketika kondisi dunia tidak baik, perlu untuk digaungkan kebebasan beragama. Untuk itu, masjid ini merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena banyak sekali jasa-jasa Anda terhadap negeri ini. Seorang tamu bernama Mike Waters, yang merupakan kandidat pejabat daerah dari Virginia, menuturkan, saya telah menyimak pidato Huzur dan saya akan menelaah lebih jauh lagi dan mencari informasi dari internet, dan saya pun ingin mengunjungi masjid Anda untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Islam. Seorang tamu Kristen menuturkan, pidato yang disampaikan sesuai dengan kondisi terkini dan sangat penting. Kami telah menyimak pesan perdamaian dan sangat terkesan dan kagum. Lalu, delegasi dari Distrik 51, Virginia, menuturkan bahwa pidato Anda sangat mengagumkan, khususnya sangat baik untuk kondisi Amerika saat ini. Pesan Anda adalah pesan perdamaian, persatuan. Anda mengatakan untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas pribadi dan berkhidmat tanpa pamrih. Dalam suasana politik seperti ini, kita sangat memerlukan pesan seperti ini. Mengutamakan orang lain di atas diri sendiri merupakan nasihat yang sangat baik dan penuh dengan keruhanian. Memperlakukan tetangga dengan baik, mendahulukan ketenangan bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam kondisi saat ini, egoisme lebih diutamakan. Sebaliknya, Anda mengatakan untuk mengutamakan orang lain. Seorang tamu bernama Alex Casey menuturkan, saya sangat terkesan dan bagi saya ini sangat mengharukan karena saya adalah salah seorang yang selamat dari Holocaust. Pesan sangat menyentuh. Setiap uraian kata Anda sangat menyentuh perasaan saya. Pesan Anda sangat penuh dengan kebaikan, yakni bagaimana kita dapat melawan kebencian. Untuk menghilangkan kebencian hanya ada satu cara, yaitu berjihad untuk membangun kecintaan. Kecintaan ini hendaknya ditimbulkan dalam setiap agama. Banyak sekali contoh kecintaan ada dalam lingkungan kita seperti program Anda saat ini. Namun, apa yang kita saksikan di media saat ini adalah segelintir minoritas dan kelompok yang menyesatkan, dan media menggembar-gemborkannya. Justru kita harus menyebarkan kecintaan. Huzur bersabda, sebelum ini beliau menyampaikan dengan penuh emosional, dan ketika berjumpa mulai menangis, menyatakan bahwa saya merasa sangat tersentuh dengan pidato Anda. Seorang wanita, Nyonya Shenin, koordinator bedah di New Jersey, menuturkan, telah dijelaskan lagi perihal keindahan ajaran Islam. Saya pun berkeyakinan bahwa jika menuduh seluruh agama disebabkan oleh ulah segelintir orang saja, merupakan ketidakadilan. Di sini, di Amerika, setiap harinya selalu terjadi insiden, namun jika yang disalahkan sepenuhnya agama adalah keliru.
Seorang tamu yang bertugas di Departemen Polisi sejak 40 tahun lalu menuturkan, pesan yang disampaikan sebetulnya adalah untuk seluruh dunia. Dalam pidato tersebut telah disampaikan nasihat berkenaan dengan kedamaian, ketentraman, kecintaan, kasih sayang, dan hak-hak sesuai dengan kebutuhan. Di sini hidup 460.000 orang yang berasal dari ras berbeda, dan poin terpenting pada pidato tadi adalah mengenai hak-hak tetangga. Seorang wanita, seorang dokter kriminologist dan penulis juga menuturkan bahwa pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan nasihat yang sangat dalam berkenaan dengan kedamaian dan keadilan. Setiap orang seharusnya menciptakan suasana persatuan sesuai dengan nasihat tersebut tanpa membedakan warna kulit dan ras. Anda juga telah menampilkan wajah Islam yang hakiki, yang mana kesimpulannya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan toleran. Beliau menyampaikan dengan penuh emosional dan basah dengan air mata, mengatakan, mereka yang menampilkan kezaliman pada masa ini dan menyebarkan kekisruhan atas nama agama dalam komunitas dan negara kita tidak ada kaitannya sedikit pun dengan agama, dan setiap manusia perlu untuk mengetahuinya. Seorang wanita, Nyonya Lawrence, menyampaikan, saya berada di daerah ini sejak 30 tahun lalu dan menyaksikan perubahan di sini. Baru-baru ini telah terjadi penembakan dan sangat menyedihkan. Dalam kondisi demikian, pesan kecintaan dan toleransi sangatlah baik. Saya sangat senang karena telah diundang di sini. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengetahui banyak hal mengenai Jemaat Ahmadiyah Muslim di sini. Masjid menambah keindahan daerah ini. Saya tidak menganggapnya sebagai ancaman, melainkan tempat yang penuh kedamaian. Saya bukan Muslim dan datang di masjid ini. Saya disambut di sini. Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Saya ingin katakan bahwa ke depannya Anda akan mengadakan banyak acara-acara. Selain umat Islam, undang jugalah orang-orang dari agama-agama lain. Seperti yang diketahui oleh kita semua, bahwa selain peresmian masjid, telah diresmikan juga rumah sakit Humanity First di Guatemala. Dalam acara tersebut, hadir juga para pejabat pemerintah, hadir juga anggota parlemen yang pernah hadir pada jalsah UK 2 kali. Beliau juga datang ke airport untuk menjemput kami. Beliau menyampaikan kesan yang sangat baik berkenaan dengan rumah sakit dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat karena jemaat telah mendirikan rumah sakit di negeri kami dan berusaha untuk menciptakan satu kecintaan dan solidaritas di dalam komunitas. Nama beliau tidak tertulis di sini. Robert Canu Sahib, Wakil Menteri Pendidikan di Paraguay, mengatakan, setelah hadir pada event ini, saya merasa takjub di mana para individu sebuah jemaat telah kompak mendirikan sebuah rumah sakit dan melakukan segala sesuatu untuk membantu orang yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk kecintaan secara nyata kepada umat manusia. Jika manusia menempuh jalan kecintaan ini, maka akan tercipta kedamaian di dunia.
itu merupakan pengalaman baik bagi saya untuk mengenal agama Islam dari dekat. Banyak sekali pertanyaan di benak saya mengenai Jemaat Ahmadiyah yang saya dapatkan jawabannya setelah hadir di sini. Jemaat Ahmadiyah telah berdiri di Paraguay sejak beberapa tahun lalu. Atas undangan mereka lah beliau datang dari Paraguay ke acara peresmian. Seorang wakil menteri di Guatemala, seorang dokter wanita, mengatakan bernama Diana. Beliau mengatakan, nasihat untuk membantu orang miskin dalam pidato tadi, saya sendiri akan amalkan. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, yakni agama mengajarkan untuk menolong orang-orang miskin, dan ini jugalah yang disampaikan oleh Khalifah. Seorang wartawati Guatemala menuturkan, poin yang paling mengesankan adalah tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan ini pun harus saling peduli satu sama lain. Begitu juga kita, dan inilah pesan yang disampaikan oleh Imam Jemaat kepada kita. Begitu juga disampaikan bahwa kita memiliki hak yang sama. Setiap orang harus mendapatkan standar kehidupan yang baik. Seorang wartawan surat kabar El Periodica, Pertando Pernita, menyatakan, saya sangat terkesan dengan pidato yang Anda sampaikan. Begitu juga Mulakat. Saya ingin katakan bahwa proyek Nasir Hospital adalah proyek yang sangat baik. Kami mengharapkan proyek-proyek lainnya seperti ini. Seorang pejabat bank menuturkan, intisari dari pidato Anda adalah mencintai makhluk. Rumah sakit yang Anda buka di sini merupakan bukti nyata. Seorang bank manager mengatakan, pidato yang Anda sampaikan sangat indah dan mudah dicerna dan mewakili seluruh umat muslim bahwa menolong kemanusiaan merupakan kewajiban kita semua. Yang sangat menarik adalah pada hari ini saya terkesan dengan falsafah Jemaat Ahmadiyah dan nanti saya akan mencari informasi lebih lanjut lagi. Di Guatemala telah dirintis penerbitan Review of Religion edisi bahasa Spanyol. Edisi yang telah dimulai adalah bahasa Amerika Latin dan Amerika Tengah dan lain-lain, yakni pengguna bahasa Spanyol berjumlah 400 juta jiwa. Ketika perhatian kita tertuju ke Spanyol, maka seorang Ahmadi mukhlis di Guatemala bernama David Sahib, salah satu awalin di Guatemala, mengatakan, kita tengah fokus pada negeri Spanyol untuk menyebarkan Islam di sana, padahal penduduknya hanya berjumlah 40 juta, sedangkan penduduk negeri kami adalah 400 juta. Belum mendapat perhatian kita. Setelah itu perhatian serius diarahkan ke sana, dimulai pengiriman mahasiswa jamiah ke sana. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, jemaat-jemaat tengah berdiri di sana. Di sana buletin Review of Religion dalam bahasa Spanyol mulai dirintis. Telah disampaikan kesan-kesan dari non-Ahmadi di Guatemala. Para Ahmadi dari berbagai negeri tetangga yang berbahasa Spanyol hadir di sana pada peresmian rumah sakit. Untuk mulakat dengan saya juga, mereka menyampaikan kesan-kesan yang mengharukan. Di antaranya, yang pertama kali berjumpa dengan Khalifah,
Kecintaan kepada khilafat sangat nampak dari pandangan mata mereka. Seorang mubayyi'ah baru dari Meksiko, Nyonya Laira Malde yang belum lama baiat, mengatakan, setelah perjalanan ke Guatemala ini, satu hal yang menancap kokoh dalam hati saya adalah, dimanapun yang Allah Ta'ala kehendaki, saya berada di sana. Tidak ada keraguan dalam hati saya bahwa secara rohani dan emosional, saya merasa tentram dan damai. Setelah bertemu dengan saudara-saudari Ahmadi, keimanan menjadi segar kembali. Terlebih setelah salat di belakang khalifah, keimanan saya kepada Allah Ta'ala, Ahmadiyah, yakni Islam hakiki, semakin kokoh. Saya berharap semoga saya dapat teguh di atas jalan ini. Semoga demikian adanya. Amin. Seorang mubayyin baru dari Meksiko, Ivan Francisco Sahib, mengatakan, kami telah baiat di tangan khalifah di masjid dalam acara khusus. Itu merupakan detik yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Secara jasmani, saya merasakan detik itu layaknya seluruh tubuh saya memanas dan keringat mengucur deras, seperti aliran listrik tengah mengalir di tubuh saya. Lalu aliran itu pergi dengan membawa serta seluruh dosa saya. Puji syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan khilafat kepada kita. Saya tahu bahwa ini merupakan langkah pertama bagi saya untuk melangkah di atas kebaikan dan akan membawa kebaikan ke dalam diri saya. Lalu seorang mubayyin baru, Megel Angkil Sahib, menuturkan, pada hakikatnya, dalam Islam Ahmadiyah tidak ada pembatas, tidak juga ada jenis garis apapun yang dapat memisahkan kami. Kami semua bersaudara. Jika ada perbedaan, itu adalah bahasa. Kami semua bersaudara. Memang yang salat di belakang khalifah berasal dari 10-15 negara berbeda. Namun kami satu dan salat di belakang satu khalifah. Sante Briona Sahib menuturkan, saya berasal dari jemaat Meksiko. Ketika saya dikabari bahwa ada kesempatan untuk pergi ke Guatemala, saya sangat bahagia. Ketika mendengar bahwa di sini saya akan berjumpa dengan khalifah, kebahagiaan saya tidak terhingga. Setelah mulakat dengan huzur, saya sangat senang karena saya mendapatkan kesempatan cukup lama dengan huzur. Belum lama saya baiat di Mexico City. Baiat di tangan huzur merupakan peristiwa hidup yang tidak dapat saya utarakan dengan kata-kata. Mengatakan, sambil menyeka air mata, saya berkata bahwa ini merupakan hari yang paling indah dalam hidup saya. Seorang mubayyi'ah baru dari Honduras, Rosa Dilmi Sahibah, menuturkan, merupakan kali pertama bagi saya keluar negeri dan terpaksa menempuh perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan dari Honduras kemari adalah 16 jam. Meskipun selama perjalanan kami merasakan penderitaan, namun seketika masuk ke masjid dan melihat khalifah, seketika itu juga hilang perasaan menderita selama perjalanan. Mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan para Ahmadi yang baik dan tercinta yang memperlakukan saya seperti keluarganya sendiri. Seorang wanita dari Amerika mengatakan kepada saya bahwa saya seperti putri beliau. Bagian yang terindah dalam perjalanan ini adalah mulakat dengan khalifah. Secara pribadi, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya merasa bahwa saya berada di dunia lain. Saya ingin supaya saya duduk dan memandangi huzur terus dan mendengarkan ucapan huzur. Itu merupakan pengalaman yang tidak dapat diuraikan. Selama perjalanan ini, pengetahuan saya tentang jemaat semakin bertambah. Kami pun mendapatkan kesempatan untuk membaca nazam di sana. Edwin Armando Sahib dari Honduras mengatakan, hal yang paling indah selama perjalanan adalah mendapatkan kemuliaan untuk mulakat dengan huzur. Saya mendapat jawaban dari setiap pertanyaan yang saya pertanyakan. Seorang mubayyin baru dari Ekuador mengatakan,
dalam keberadaan khalifah, saya mendapatkan khazanah yang tak ternilai. Di dalam hati saya menyatu semua perasaan bahagia, kedamaian, dan keruhanian. Saya merasakan ketentraman selama baiat. Ketika Huzur meletakkan tangan berberkat di tangan saya, itu merupakan satu kemuliaan yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Seorang mubayi'ah baru 1 tahun baiat dari Ekuador menuturkan, perjalanan Guatemala bagi saya dan anak saya sangat membahagiakan. Ketika kami pertama kali melihat khalifah, merupakan waktu yang khas bagi kami, karena dengan itu timbul kedamaian, kecintaan, dan kesabaran dalam diri. Ketika anak saya memeluk Khalifatul Masih, ketika mulakat, kami sangat bahagia, dan kami menganggapnya sebagai keberuntungan dan keberkatan. Perjalanan pulang ke Ekuador nanti akan sangat menyedihkan bagi kami, karena kami akan meninggalkan saudara Ahmadi dan Khalifah. Kami berharap semoga dapat berjumpa lagi. Kemudian seorang mubayin baru dari Guatemala, Tuan Sulaiman Ruda Sahib, mengatakan, kedatangan Khalifatul Masih ke Guatemala merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, merupakan karunia Allah Ta'ala bagi jemaat kami. Beliau bisa datang ke sini. Ketika kami mengetahui beliau akan datang ke Guatemala, kami merasa sangat senang yang tidak terhingga. Tercipta suatu penguatan kerohanian di dalam diri saya, dan tidak diragukan lagi bahwa saat ini saya merasakan banyak perubahan di dalam diri saya. Kemudian seorang mubayin baru dari Guatemala, Nyonya Liza Panto, mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Khalifatul Masih datang ke Guatemala. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya, dan bagi saya ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa. Hati saya diliputi kebahagiaan. Kemudian seorang yang juga dari Guatemala, Tuan Dominiti Aul, mengatakan, saya berasal dari jemaat Kabun, dan dengan kedatangan Khalifah ke sini, saya mendapati diri saya merasa sangat bersemangat dari segi keimanan dan kerohanian. Saya merasa sangat senang. Saya mendapatkan kesempatan untuk melewatkan waktu bersama-sama dengan Khalifah. Rupanya beliau belum lama menjadi Ahmadi. Dengan penuh keharuan, beliau mengatakan kepada saya, di daerah kami banyak orang-orang yang miskin, suatu daerah yang sangat jauh, tepat di perbatasan, dan jalan aspal pun tidak ada di sana. Doakanlah supaya kaum kami, yakni orang-orang yang tinggal di daerah tersebut pun bisa menjadi Muslim Ahmadi, dan karunia Allah Ta'ala serta nikmat yang telah saya dapatkan ini pun sampai kepada kaum saya. Dan dengan penuh keharuan beliau memohon doa, semoga jemaat bisa tersebar juga di sana. Amin. Kemudian Nyonya Teza Martiza yang juga berasal dari Guatemala mengatakan, sebelumnya saya hanya melihat Khalifah dari foto. Sekarang saya mendapatkan kesempatan untuk melihat dari dekat. Duduk bersama dan saya merasakan perubahan yang besar di dalam diri saya. Kemudian Nyonya Claudia Sahibah mengatakan, saya merasa sangat senang. Saya menganggap diri saya amat beruntung. Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada saya. Saya kehabisan kata-kata untuk menjelaskan apa yang saya rasakan. Dan beliau memohon doa untuk kemajuan dalam keimanan dan keikhlasan. Kemudian dari Chiapas, Meksiko, Nyonya Khadijah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Khalifatul Masih. Kami memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Kecintaan saya kepada Islam meningkat dengan melakukan baiat. Keimanan saya dihidupkan kembali, dan saya memohon doa semoga saya dan seluruh anggota jemaat di Chiapas meningkat dalam keimanan dan ma'rifat. Nyonya Yasmin Gomad Sahibah mengatakan, kenangan yang sangat indah dan pengalaman yang sangat indah, dan perasaan saya sedemikian rupa sehingga saya menangis karena bahagia. Saya tidak dapat menjelaskannya. Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadikan hidup saya lebih baik lagi setelah mulakat ini. Kemudian Nyonya Suraya Gomez menyatakan, saya merasakan keharuan yang keluar dari kedalaman hati saya, dan ini adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga Allah Ta'ala meningkatkan saya dalam keimanan dan keikhlasan.
Seorang mubayin baru dari Meksiko, Tuan Fuyuz khusus mengatakan bahwa menjalin hubungan dengan jemaat adalah suatu hadiah yang besar. Saya beruntung bahwa Allah Ta'ala telah mendengar doa-doa saya. Dulu saya berada dalam kegelapan, Allah Ta'ala telah membawa saya dan keluarga saya menuju pada cahaya. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan saya. Dan kehidupan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan ibadah dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Nyonya Laila Latif Sahibah juga mengatakan bahwa sebelumnya saya mengenal Khalifah melalui TV. Sekarang saya bisa bertemu, maka keharuan dan perasaannya pun berbeda. Seorang perempuan dari Panama bukan perempuan ternyata, seorang pria, Tuan Heli Doro Sahib yang datang bersama dengan istri dan anak perempuannya. Beliau mengatakan, pada hari ketika mulakat saya merasa sangat bahagia. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Lalu beliau menzahirkan kecintaan dan keikhlasan yang besar. Ada seorang delegasi yang datang dari Belize bernama Nyonya Golda Martina mengatakan, ini adalah suatu kesempatan yang sangat menarik dan berberkat. Saya sangat terharu dan saya akan selalu mengingat perjalanan ini. Kemudian seorang anggota lainnya bernama Nicole Yelis mengatakan, mulakat yang sangat mengharukan dan saya pun diundang untuk datang pada Jalsah UK. Hazrat Khalifah sangat senang dengan saya. Seorang anggota lajanah lainnya bernama Nyonya Valentina mengatakan, sebuah kesempatan yang sangat menyenangkan. Saya melakukan mulakat dan mendapatkan ketentraman dalam hati. Seorang anak perempuan berusia 13-14 tahun mengatakan, sebelumnya saya merasa takut akan mengatakan suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Khalifah yang akan membuat saya malu, akan tetapi mulakat berlangsung dengan sangat baik. Mereka sangat menghormati khilafat. Kemudian anak-anak perempuan itu membacakan nazam He Daste Kiblanuma. Demikian juga banyak perempuan dan laki-laki lainnya yang datang dari berbagai negara, Guatemala, dan mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang. Mereka semua menzahirkan keikhlasan dan kesetiaan yang besar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan semuanya dalam keikhlasan dan kesetiaan dan menjadikan mereka Ahmadiyah hakiki. Mengenai liputan dari tim media USA, dengan karunia Allah Ta'ala, tim media Amerika bekerja dengan baik dan mereka mempunyai koneksi-koneksi yang baik. Meskipun sekarang ini ada sedikit perubahan di dalam tim tersebut, namun tim yang sebelumnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Di Amerika melalui TV, pesan ini sampai kepada lebih dari 2.869.000 orang. Dan melalui radio, pesan ini sampai kepada lebih dari 5.398.000 orang. Dengan perantaraan digital form, website, dan media sosial, pesan ini sampai kepada 2 juta orang. Berita-berita yang muncul di dalam surat kabar mengenai lawatan saya, di antaranya ada 45 artikel. Di antaranya ada surat kabar yang diakui seperti Baltimore Sun, Philadelphia Inquirer, Religion News, dan Houston Chronicle. Melalui media-media tersebut, menurut perkiraan mereka, pesan ini telah sampai kepada lebih dari 10 juta orang. Di Guatemala pun, liputan dari media baik, Surat Kabar Nasional Guatemala, Prensa Liber, yang penyebarannya setiap hari 130.000 eksemplar dan dibaca oleh lebih dari 4 juta orang. Pada tanggal 24 Oktober di halaman pertamanya, mereka mempublikasikan foto Nasir Hospital dan reportase mengenai acara peresmiannya. Seorang kolumnis di Surat Kabar Nasional juga menulis sebuah artikel mengenai Nasir Hospital. Dalam Surat Kabar Nasional, Empiri Gadu juga diterbitkan. TV Nasional Guatemala juga
mengenai saya dan menyiarkan juga pengenalan Nasir Hospital. Terdapat juga reportase-reportase dari channel-channel radio nasional berdasarkan perkiraan dengan perantaraan media cetak berbagai negara di Amerika Latin dan surat kabar serta channel-channel TV. Pesan Islam mengenai pembukaan Nasir Hospital telah sampai kepada kurang lebih 32 juta orang. Selain itu, melalui media sosial Twitter, Instagram, dan YouTube, berita ini telah sampai kepada 2.300.000 orang. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, lawatan ini sangat sukses dan penuh keberkatan. Semoga Allah Ta'ala memberikan buah-buahnya yang positif di masa yang akan datang. Setelah salat, saya akan memimpin salat jenazah gaib almarhum Tuan Sao Odogo Ismail dari Burkina Faso. Pada tanggal 14 November, beliau keluar dari rumah untuk salat subuh. Di perjalanan, beliau terjatuh dikarenakan terkena serangan jantung. Beliau dibawa ke rumah sakit terdekat namun tidak terselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir pada bulan Mei 64. Pada tahun 94, beliau menerima Ahmadiyah dan beliau selalu berusaha untuk tinggal dekat dengan rumah misi. Ketika rumah misi pindah ke tempat yang baru, maka beliau pun pindah ke rumah dekatnya. Beliau selalu berusaha datang ke masjid untuk mengumandangkan azan. Pada kesempatan jalsa salanah, beliau selalu terdepan membangunkan orang-orang untuk tahajud. Beliau mengumandangkan azan dengan suara yang sangat merdu. Oleh karenanya, orang-orang memanggil beliau Sayyidina Bilal. Setiap tahun di bulan Ramadan, beliau melaksanakan itikaf. Sangat disiplin dalam salat dan menasihatkan kepada orang lain mengenai hal itu. Beliau datang sebelum salat subuh. Di sana ada asrama. Beliau membangunkan anak-anak laki-laki yang jemaat yang tinggal di asrama tersebut, mengumandangkan azan dan selalu menjaga kebersihan masjid. Ketika terjadi penyerangan masjid-masjid di Lahore dan beliau mendengar kabar mengenai pensyahidan, beliau begitu tersentuh, banyak menangis dan berkali-kali mengungkapkan keinginannya bahwa seandainya saya termasuk di antara orang yang syahid itu. Beliau senantiasa terdepan dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat. Pada tahun 2004 ketika saya melakukan lawatan ke sana, beliau selalu terdepan dalam tugas keamanan. Suatu kali pada saat berlangsung suatu pertemuan di sana, beliau diberi tugas. Ketika saya berpidato, beliau pingsan dan terjatuh. Mungkin beliau makan atau minum apapun atau dikarenakan terusan berdiri. Dikarenakan peristiwa itu dan selalu berkenaan dengan peristiwa itu, beliau selalu menulis surat bahwa sayalah yang jatuh pada waktu itu. Seorang yang sangat mukhlis dan pecinta sejati khilafat dan Ahmadiyah. Dari segi profesi, beliau seorang security guard di Departemen Kehutanan. Pada saat pemakaman beliau, Commanding Officer Departemen Kehutanan dari Central Major menyampaikan dengan cara yang sangat baik mengenai penghormatan beliau di hadapan semua, bahwa beliau adalah seorang yang sangat berdedikasi, mukhlis, saleh dan periang. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang sangat baik, dan karena Allah Ta'ala beliau seorang musi. Di antara orang-orang yang tinggalkan, dari istri pertama ada seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, sedangkan dari istri kedua beliau meninggalkan kenangan seorang bayi perempuan berumur 1-2 bulan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum, memberikan kepada beliau ampunan dan juga menjaga anak-anak beliau tersebut. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر